Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Yulia Febrianita. Nah, kali ini saya akan membahas tentang nilai etik dan legalitas dari keperawatan. Nah, yang kita ketahui sendiri, keperawatan itu adalah profesi yang menggarap kesejahteraan manusia. Benar nggak sih? Nah, yang namanya perawat itu tentunya berkaitan dengan manusia karena dia melayani orang-orang yang sakit. Nah, di sini kenapa kita ada membahas tentang nilai etik dan legalitas keperawatan tadi? Itu karena perawat itu sangat erat hubungannya dengan pasien. Nah, kaitannya di sini ada di etika tadi. Salah satu yang mengatur hubungan antara perawat dan pasien itu adalah etika. Nah, jadi sangat penting yang namanya perawat itu belajar bagaimana itu etika. Jadi topik kita kali ini akan membahas bagaimana nilai etika dan legalitas keperawatan. Mohon disimak, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini dia tujuan pembelajaran dari materi nilai etik dan legalitas hukum dalam praktik keperawatan. Nanti diharapkan bisa teman-teman dapat menjelaskan nilai-nilai value dalam keperawatan, menjelaskan etik atau etika keperawatan, apa itu masalah etik, isu etik dalam praktik keperawatan, bagaimana legal etik dalam praktik keperawatan, serta proses legalisasi praktik keperawatan. Profesi keperawatan dalam bekerja telah membuat kontrak sosial dengan masyarakat. Walaupun tidak dibuat secara langsung sih sebenarnya, yang artinya seperti ini. Masyarakat itu memberi kepercayaan kepada profesi keperawatan untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Nah, konsekuensinya dari hal tersebut, tentu setiap keputusan dari tindakan keperawatan harus mampu dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatan. Nah, dan setiap pengambilan keputusan tentunya tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan ilmiah, tapi juga dengan pertimbangan etika. Jadi, keperawatan itu merupakan salah satu profesi yang mempunyai bidang yang digarap pada kesejahteraan manusia dengan memberikan bantuan kepada individu yang sehat maupun yang sakit untuk dapat menjalankan fungsi hidupnya sehari-hari. Nah, salah satu yang mengatur hubungan antara perawat pasien adalah etika. Istilah etika dan moral ini sering digunakan secara bergantian. Perawat sebagai tenaga yang profesional, dia dalam melaksanakan tugasnya itu diperlukan suatu sikap yang menjamin terlaksananya tugas tersebut dengan baik dan dipertanggungjawabkan secara moral. Nah, seringkali masalah itu muncul ketika hubungan sosial itu terjadi antara perawat dengan klien. Nah, hal ini merupakan suatu bagian yang tak dapat dipisahkan dari segala segi kehidupan. Tidak ada satupun manusia sebagai subjek hidup yang bersih tanpa masalah. Namun, ada yang tersembunyi, ada juga yang lebih dominan oleh masalahnya itu. Begitupun dalam praktik keperawatan, terdapat beberapa isu yang bisa menjadi masalah dalam praktik keperawatan itu, baik perbuatan dari pihak yang tidak bertanggung jawab ataupun segala hal yang terjadi disebabkan oleh pertimbangan etis maupun nilai-nilai yang dianut sebagai kerangka konsep yang dipakai oleh para perawat dalam bekerja. Oke, mari kita bahas tentang nilai-nilai value dalam keperawatan. Definisi nilai adalah keyakinan personal mengenai harga atas suatu ide. Nah, tingkah laku, kebiasaan, atau objek yang menyusun suatu standar yang mempengaruhi tingkah laku. Di sini bisa teman-teman lihat definisi dari nilai itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Salah satunya,
yaitu sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai hakikatnya. Dan nilai adalah sesuatu yang berharga, keyakinan yang dipegang sedemikian oleh seseorang sesuai dengan tuntutan hati nurani. Selanjutnya, nilai adalah seperangkat keyakinan dan sikap pribadi seseorang tentang kebenaran, keindahan, dan penghargaan dari suatu pemikiran, objek atau perilaku yang berorientasi pada tindakan dan pemberi arah serta makna pada kehidupan seseorang. Nah, nilai adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang berharga, kebenaran, keinginan mengenai ide-ide, objek atau perilaku khusus. Pada kenyataannya, perkembangan dan perubahan yang terjadi pada ruang lingkup praktek keperawatan itu serta bidang teknologi medis, dia akan mengakibatkan terjadinya peningkatan konflik antara nilai-nilai pribadi yang dimiliki perawat dengan pelaksanaan praktek yang dilakukan sehari-hari. Nah, selain itu, pihak atasan membutuhkan bantuan dari perawat untuk melaksanakan tugas pelayanan keperawatan tertentu. Dinilai dari pihak perawat yang mempunyai hak untuk menerima atau menolak tugas tersebut sesuai dengan nilai-nilai pribadi mereka. Jadi, dalam praktiknya, seorang perawat profesional itu melaksanakan tugas dan tanggung jawab harus didasarkan atas nilai-nilai dan kode etik yang sesuai dengan profesinya, yaitu antara lain, yang pertama, menghargai martabat individu tanpa prasangka. Yang kedua, melindungi seseorang dalam hal privasinya. Yang ketiga, bertanggung jawab untuk segala tindakan. Perawat itu secara hukum dan etika, dia berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya ini dalam peraturan yang membatasinya dan kode etik yang membimbingnya. Nah, perawat di dalam menjalankan kewajibannya tidak terlepas dari nilai-nilai personal maupun profesional. Nah, perawat di dalam menjalankan kewajibannya tidak terlepas dari nilai tersebut sehingga perlu adanya klasifikasi untuk mengidentifikasikan nilai-nilai mereka. Seperti perawat itu dalam melaksanakan asuhan keperawatan, selain menggunakan ilmu keperawatan yang dimiliki, dia juga diperkuat oleh nilai yang ada dalam diri mereka. Nah, bagaimana fungsi dan sifat nilai? Nilai yang merupakan tingkah laku dapat bersifat sadar maupun tidak sadar. Perawat atau klien kadang dapat mengekspresikan nilai-nilai yang dianut secara terbuka ataupun menunjukkan dengan tingkah laku verbal maupun non-verbalnya. Pada umumnya, mereka ini menyadari bahwa ada nilai utama yang dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan mereka, yang harus tetap dipegang dan dipertahankan. Akan tetapi, tidak sedikit pula mereka ini tidak menyadari bahwa nilai yang mereka pegang atau dipertahankan bukan suatu nilai yang penting dan biasanya hanya berupa pemikiran-pemikiran yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Nah, cara kita menilai persepsi orang lain dan respon kita terhadap mereka juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kita anut. Misalnya, ketika perawat pertama kali bertemu klien di rumah sakit atau di puskesmas, itu biasanya perawat akan memperhatikan penampilan dan tingkah laku klien pada saat berbicara atau pada saat wawancara. Biasanya, perawat akan memberikan respon positif pada klien yang berperilaku santai dan ramah serta berpenampilan yang rapi daripada klien yang berpenampilan kurang bersih dan berbicara yang kurang sopan. Nah, di sini nilai itu berfungsi sebagai filter jadinya kan untuk berbagi pengalaman yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia atau hubungan antara perawat dengan kliennya dalam kehidupan sehari-hari. Seorang perawat itu tidak akan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik manakala tidak mempunyai fungsi filter dalam nilai pada dirinya ketika perawat membantu klien membuat banyak keputusan yang penting dan memberikan rasa percaya diri pada perawat. Namun harus diingat
bahwa nilai tidak menentukan harga diri seseorang atau tidak seharusnya menjadi penentu bagaimana klien diperlakukan dalam hubungan profesionalnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah klasifikasi dan klarifikasi nilai-nilai. Klasifikasi nilai dapat kita bagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu adalah nilai nurani, yang maksudnya di sini adalah nilai yang ada dalam diri manusia, kemudian dia berkembang menjadi perilaku serta cara kita memperlakukan orang lain, seperti keberanian, kejujuran, cinta damai, keandalan diri, potensi, disiplin, tahu batas, kemurnian, dan kesesuaian. Selanjutnya nilai-nilai itu nilai-nilai memberi, yaitu nilai yang perlu dipraktekkan atau yang diberikan pada yang kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan. Nah, contohnya setia, dapat dipercaya, hormat, cinta kasih sayang, tidak egois, baik hati, ramah, adil, dan murah hati. Nah, berdasarkan klasifikasi nilai tersebut, manusia sebagai pribadi yang utuh harus senantiasa memegang aspek kejujuran atau nilai-nilai yang berhubungan dengan akhlak, benar dan salah yang dianut oleh golongan ataupun anggota yang lain. Nilai-nilai keyakinan atau sikap dapat menjadi suatu nilai apabila keyakinan tersebut memenuhi 7 kriteria: menjunjung, menghargai keyakinan dan perilaku seseorang. Terus menegaskannya di depan umum, apabila cocok, memilih dari berbagai alternatif, memilih setelah mempertimbangkan konsekuensinya, memilih secara bebas, dan bertindak dengan pola konsistensi. Jadi klarifikasi nilai itu dapat menjadi sarana yang berguna dalam membantu klien dan keluarganya untuk memilih dan berperilaku yang dapat meningkatkan kesehatan, beradaptasi pada tekanan penyakit, serta menemukan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mengembalikan fungsi maksimal pada proses penyembuhan atau proses rehabilitasi. Klarifikasi nilai ini akan membantu klien untuk memperoleh kesadaran tentang apa sih prioritas pribadinya, terus mengidentifikasi nilai yang tidak jelas, dan dia bisa memecahkan memecahkan konflik antara nilai dan tingkah laku. Dalam prosesnya seringkali klien itu menunjukkan keinginan untuk mendiskusikan masalah dan perasaannya sebenarnya, sehingga bisa membantu perawat dalam menetapkan rencana asuhan keperawatan yang akan diberikan. Klarifikasi nilai juga dapat digunakan sebagai pendekatan bagi perawat untuk menghargai pemilihan, penilaian, dan tindakan yang harus diambil pada saat memberikan asuhan keperawatan pada klien. Perawat itu membantu klien mengklarifikasi berbagai alternatif sehingga mereka dapat bertindak pada kemungkinan pilihan yang paling baik. Ketika perawat membuat respon untuk menjelaskan, penjelasan tersebut harus bersifat ringkas, selektif, tidak berpihak, memicu timbulnya pemikiran, dan bersifat spontan. Nah, jadi jangan sampai dia panjang. Jadi dengan panjang tersebut itu akan membingungkan si klien. Nah, selanjutnya esensial nilai-nilai dalam praktik keperawatan. Ada menurut The American Association College of Nursing melaksanakan suatu proyek termasuk di dalamnya yaitu mengidentifikasi nilai-nilai esensial dalam praktek keperawatan profesional. Nah, jadi asosiasi tersebut mengidentifikasikan 7 nilai esensial dalam kehidupan profesional. Yang pertama itu adalah estetik atau keindahan. Nah, maksudnya di sini kualitas objek suatu peristiwa atau kejadian. Seseorang memberikan kepuasan termasuk penghargaan, kreativitas, imajinasi, sensitivitas, dan kepedulian.
Selanjutnya altruism atau mengutamakan orang lain. Nah, kesediaan memperhatikan kesejahteraan orang lain termasuk keperawatan atau kebidanan, komitmen, arahan, kedermawanan atau kemurahan hati serta ketekunan. Yang ketiga itu ada equality atau maksudnya adalah kesetaraan. Dia memiliki hak atau status yang sama, termasuk penerimaan dengan sikap asertif, kejujuran, harga diri, dan toleransi. Selanjutnya freedom atau kebebasan. Di sini memiliki kapasitas untuk memilih kegiatan termasuk percaya diri, harapan, disiplin, serta kebebasan dalam pengarahan diri sendiri. Yang kelima yaitu human dignity atau martabat manusia, berhubungan dengan penghargaan yang lekat terhadap martabat manusia sebagai individu, termasuk di dalamnya kemanusiaan, kebaikan, pertimbangan, dan penghargaan penuh terhadap kepercayaan. Yang keenam itu adalah justice atau keadilan. Di sini artinya menjunjung tinggi moral dan prinsip-prinsip legal termasuk objektivitas, moralitas, integritas, dorongan, dan keadilan serta kewajaran. Yang terakhir itu adalah truth atau kebenaran, menerima kenyataan dan realita termasuk akuntabilitas, kejujuran, keunikan, dan reflektivitas yang rasional. Jadi, klarifikasi nilai-nilai mempunyai manfaat yang sangat besar di dalam aplikasi keperawatan. Semakin disadari nilai-nilai profesional, maka semakin timbul nilai-nilai moral yang dilakukan serta selalu konsisten untuk mempertahankannya. Bila dibicarakan dengan sejawat atau pasien dan ternyata tidak sejalan, maka seseorang merasa terjadi sesuatu yang kontradiktif dengan prinsip-prinsip yang dianutnya, yaitu penghargaan terhadap martabat manusia yang tidak terakomodasi dan sangat mungkin kita tidak lagi merasa nyaman. Oleh karena itu, klarifikasi nilai-nilai merupakan suatu proses di mana kita perlu meningkatkan serta konsisten bahwa keputusan yang diambil secara khusus dalam kehidupan ini untuk menghormati martabat manusia. Hal ini merupakan nilai yang positif yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari dan dalam masyarakat luas. Keperawatan merupakan salah satu profesi yang mempunyai bidang garap pada kesejahteraan manusia, yaitu dengan memberikan bantuan kepada individu yang sehat maupun yang sakit untuk dapat menjalankan fungsi hidupnya sehari-hari. Salah satu yang mengatur hubungan antara perawat pasien adalah etika. Nah, definisi etik dan etika. Etik atau etika itu adalah kode perilaku yang memperlihatkan perbuatan yang baik bagi kelompok tertentu. Etika juga merupakan peraturan dan prinsip bagi perbuatan yang benar. Nah, etika juga berhubungan dengan hal yang baik dan hal yang tidak baik dengan kewajiban moral. Etika dan moral merupakan sumber dalam merumuskan standar dan prinsip-prinsip yang menjadi penuntun dalam berperilaku serta membuat keputusan untuk melindungi hak-hak manusia. Etika diperlukan oleh semua profesi, termasuk juga keperawatan, yang mendasari prinsip-prinsip suatu profesi dan tercermin dalam standar praktek profesional. Etik merupakan suatu pertimbangan yang sistematis tentang perilaku benar atau salah, kebajikan atau kejahatan yang berhubungan dengan perilaku. Etika merupakan aplikasi atau penerapan teori tentang filosofi moral ke dalam situasi nyata dan berfokus pada prinsip-prinsip dan konsep yang membimbing manusia berpikir dan bertindak dalam kehidupannya yang dilandasi oleh nilai-nilai yang dianutnya. Banyak pihak yang menggunakan istilah etik untuk menggambarkan etika suatu profesi dalam hubungannya dengan kode etik profesional seperti kode etik PPNI. Nilai-nilai value
adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Moral hampir sama dengan etika, biasanya merujuk pada standar personal tentang benar atau salah. Hal ini sangat penting untuk mengenal antara etika dalam agama, hukum, adat, dan praktek profesional. Ada berbagai macam istilah-istilah dalam etika dan hukum keperawatan. Bisa dilihat di sini ada etika, etik, etiket, moral, kode etik, profesional, profesionalisme, dan hukum. Etika itu adalah peraturan atau norma yang dapat digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan tindakan yang baik atau buruk, merupakan sesuatu tanggung jawab moral. Sedangkan etik itu suatu ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan buruk secara moral, atau ilmu kesusilaan yang menyangkut aturan penentuan tingkah laku yang baik dan buruk, kewajiban dan tanggung jawab. Sedangkan etiket merupakan sesuatu yang telah dikenal, diketahui, diulangi, serta menjadi suatu kebiasaan di dalam masyarakat, baik berupa kata-kata atau suatu bentuk perbuatan yang nyata. Kalau moral itu adalah perilaku yang diharapkan masyarakat atau merupakan standar perilaku atau perilaku yang harus diperhatikan seseorang menjadi anggota kelompok atau masyarakat di mana ia berada, atau nilai yang menjadi pegangan bagi seseorang suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kode etik itu adalah kaedah utama yang menjaga terjalinnya interaksi pemberi dan penerima jasa profesi yang wajar, jujur, adil, dan terhormat. Profesional adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu. Profesionalisme, karakter, spirit, metode profesional mencakup pendidikan dan kegiatan berbagai kelompok yang anggotanya berkeinginan jadi profesional. Profesionalisme merupakan suatu proses yang dinamis untuk memenuhi atau mengubah karakteristik ke arah profesi. Sedangkan hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Sekarang kita bahas prinsip-prinsip etik dalam keperawatan. Etika dan moral merupakan sumber dalam merumuskan standar dan prinsip-prinsip yang menjadi penuntun dalam berperilaku, serta membuat keputusan untuk melindungi hak-hak manusia. Etika diperlukan oleh semua profesi, termasuk juga keperawatan, yang mendasari prinsip-prinsip suatu profesi dan tercermin dalam standar praktek profesional. Seperti otonomi atau autonom, ini maksudnya adalah dalam bekerja, perawat itu kan harus memiliki prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Perawat itu harus kompeten dan memiliki kekuatan membuat sendiri, memilih dan memiliki berbagai keputusan atau pilihan yang harus dihargai dan dipengaruhi atau intervensi profesi lain. Yang kedua itu berbuat baik atau beneficence. Hanya di sini artinya hanya melakukan sesuatu yang baik. Setiap kali perawat bertindak atau bekerja senantiasa didasari prinsip berbuat baik kepada klien. Kebaikan itu memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau kejahatan, dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain. Terkadang dalam situasi pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan keperawatan, terjadi konflik antara prinsip ini dengan otonomi. Yang ketiga itu adalah keadilan atau justice. Prinsip keadilan harus ditumbuh, kembangkan dan dibutuhkan dalam diri perawat.
Perawat bersikap yang sama dan adil terhadap orang lain dan menjunjung prinsip-prinsip moral, legal, dan kemanusiaan. Nilai ini direfleksikan dalam memberikan asuhan keperawatan ketika perawat itu bekerja untuk yang benar sesuai hukum, standar praktek, dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan keperawatan. Yang keempat itu tidak merugikan atau non-malefisience. Nah, prinsip tidak merugikan ini harus dipegang oleh setiap perawat. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya, cedera, atau kerugian baik fisik maupun psikologis pada klien akibat praktek asuhan keperawatan yang diberikan kepada individu maupun kelompok. Selanjutnya adalah kejujuran atau veracity. Nah, prinsip veracity itu berarti penuh dengan kebenaran. Perawat itu harus menerapkan prinsip nilai ini setiap memberikan pelayanan keperawatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien dan untuk meyakinkan bahwa klien itu sangat mengerti. Prinsip veracity ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran. Informasi harus ada agar menjadi akurat, komprehensif, dan objektif untuk memfasilitasi pemahaman dan penerimaan materi yang ada, dan mengatakan yang sebenarnya kepada klien tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan dirinya selama menjalani keperawatan. Walaupun demikian, terdapat beberapa argumen mengatakan adanya batasan untuk kejujuran, seperti jika kebenaran akan kesalahan prognosis klien untuk pemulihan, atau adanya hubungan paternalistik bahwa dokter knows best katanya. Sebab individu itu memiliki otonomi, mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi penuh tentang kondisinya. Kebenaran itu merupakan dasar dalam membangun hubungan saling percaya. Selanjutnya adalah menepati janji atau fidelity. Prinsip fidelity dibutuhkan oleh setiap orang untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Nah, pasti teman-teman semua tidak suka jika ada orang yang tidak menepati janji. Benar nggak? Nah, perawat itu setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia klien. Jadi kalau menjadi perawat itu harus orang yang amanah, menepati janji. Ketaatan, kesetiaan adalah kewajiban seseorang perawat untuk mempertahankan komitmen yang dibuatnya. Kesetiaan itu menggambarkan kepatuhan perawat terhadap kode etik yang menyatakan bahwa tanggung jawab dasar dari perawat adalah untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan. Nah, yang selanjutnya adalah kerahasiaan atau confidentiality. Nah, ini adalah aturan dalam prinsip kerahasiaan ini, itu informasi tentang klien harus dijaga privasinya. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien. Tidak ada seorang pun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diizinkan oleh klien dengan bukti persetujuan. Seperti itu. Diskusi tentang klien di luar area pelayanan, menyampaikan pada teman atau keluarga tentang klien dengan tenaga kesehatan lain itu harus kita hindari sebagai seorang perawat. Nah, yang terakhir itu prinsipnya adalah prinsip akuntabilitas, yang merupakan standar yang pasti bahwa tindakan seseorang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas ataupun tanpa terkecuali. Selanjutnya kita bahas metodologi dalam pengambilan keputusan etis. Nah, perawat memiliki kewajiban etis untuk mendukung, meningkatkan, dan membantu pengambilan keputusan klien. Untuk mendukung hak klien pada informed consent. Nah, informed consent itu adalah
surat pernyataan bahwasanya si pasien itu setuju akan sebuah tindakan. Nah, untuk memberikan informasi mengenai resiko yang akan datang ketika tindakan itu diberikan kepadanya dan untuk mengikuti jalan yang diambil klien. Pertimbangan etis yang meliputi tantangan dalam masalah dan dilema etis dapat diarahkan dengan metode proses asuhan perawatan. Jadi setiap situasi atau dilema etis berbeda cara pendekatannya. Namun situasi apapun perawat dapat menggunakan panduan berikut ini untuk pemrosesan dan pengambilan keputusan etis. Yang pertama itu adalah menunjukkan maksud baik. Penting bagi perawat dan semua tim yang terlibat mengikuti diskusi etik dengan anggapan bahwa semua tim menemukan apa yang baik bagi tindakan yang akan diberikan kepada klien. Diskusi itu harus dimulai dengan etikat baik dan kepercayaan pada semua anggota tim. Selanjutnya, mengidentifikasi semua orang penting. Sebelum mengambil keputusan etis, perawat hendaknya mengingatkan bahwa semua orang atau anggota tim itu ikut serta dalam proses pengambilan keputusan moral. Dan dia adalah penting, tidak menilai seberapa besar porsi nilai yang diberikan oleh masing-masing anggota tim. Prinsipnya bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan bersama atau keputusan tim. Selanjutnya, mengumpulkan informasi yang relevan. Dikumpulkan semua informasi itu sangatlah penting sebelum keputusan etis diambil. Informasi yang relevan meliputi data tentang pilihan klien, sistem keluarga, diagnosa dan prognosa medis, pertimbangan sosial dan dukungan lingkungan. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam proses pertimbangan pengambilan keputusan etis. Jadi perawat atau tim perawat tidak dapat mengambil keputusan yang baik jika berdasarkan data-data atau informasi yang lemah. Oleh karena itu, perawat harus mampu mengumpulkan informasi yang paling relevan sebagai dasar pengambilan keputusan etis bagi klien. Selanjutnya, mengidentifikasi prinsip etis yang penting. Nah, keputusan etis itu harus didasari prinsip etis yang sesuai, walaupun prinsip etis yang umum dan universal tidak dapat menunjukkan kepada perawat apa yang harus ia lakukan dalam suatu situasi yang kritis, tapi prinsip etis itu tetap harus dijadikan standar pegangan bagi perawat untuk mengambil keputusan etis, karena dia dapat membantu dalam menilai dalam situasi dilema tersebut, sehingga dapat mencari solusi untuk mengesampingkan atau menghilangkan hal yang dapat menghalangi norma dan nilai keputusan etis yang akan menjadi lebih baik tentunya. Yang selanjutnya, mengusulkan tindakan alternatif. Perawat seringkali sulit mengatasi masalah etis yang dihadapi karena mereka hanya dapat melihat satu tindakan yang mungkin yang dapat diberikan kepada klien, tanpa memberikan kebebasan untuk menentukan pilihan yang masuk akal nih, yang dapat melindungi nilai kemanusiaan yang pada orang-orang yang terlibat. Nah, selanjutnya melakukan tindakan. Begitu keputusan etis telah diambil berdasarkan hasil diskusi tim yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan semua unsur yang terkait, maka perawat atau tim dapat mengimplementasikan dalam bentuk tindakan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Isu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi di masa mendatang, yang mencakup ekonomi, moneter, sosial, politik, hukum, pembangunan nasional, bencana alam, hari kiamat, hari kematian, ataupun tentang krisis. Aplikasi dalam praktek di klinik keperawatan diperlukan untuk menempatkan nilai-nilai dan perilaku perawat pada posisinya. Dilema etik muncul ketika ketaatan terhadap prinsip menimbulkan penyebab konflik dalam bertindak.
Dilema etik muncul ketika adanya konflik. Contoh, orang tua klien yang memerlukan biaya yang cukup besar untuk pengobatan medis, anaknya dinyatakan menderita penyakit yang harus segera diobati. Di satu sisi, ia juga harus memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang lain. Di sini terlihat adanya kebutuhan untuk tetap menghargai otonomi si ibu akan pilihannya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang lain. Hal ini tentu menimbulkan konflik etik, moral, dan nilai karena tidak ada satu metode yang dapat menetapkan prinsip-prinsip mana yang lebih penting bila terjadi konflik di antara kedua prinsip yang berlawanan itu. Habis itu ada isu etik dalam keperawatan. Profesi keperawatan mempunyai kontrak sosial dengan masyarakat, yang berarti masyarakat memberikan kepercayaan kepada profesi keperawatan untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Konsekuensi dari hal tersebut tentunya setiap keputusan dari tindakan keperawatan harus mampu dipertanggungjawabkan dan dipertanggungjawabkan. Contoh kasus isu etik itu seperti isu bioetik keperawatan, seperti keperawatan maternitas, adanya aborsi, kehamilan remaja, penanganan bayi yang beresiko tinggi. Kalau keperawatan gerontologi itu seperti penganiayaan lanjut usia, euthanasia, penanganan pasien HIV/AIDS. Yang kita bahas berikutnya adalah legal etik dalam praktik keperawatan. Praktik keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama yang bersifat kolaboratif dengan pasien atau klien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya. Seorang perawat yang profesional dalam bekerja memberikan praktik ASKEP harus sesuai dengan standar keperawatan dan peraturan perundang-undangan atau hukum. Dengan kata lain, bahwa praktik asuhan keperawatan tersebut harus bersifat legal. Proses legalisasi praktik keperawatan. Sebelumnya kita lihat legislasi keperawatan adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada yang mempengaruhi ilmu dan kiat dalam praktik keperawatan. Legislasi praktik keperawatan merupakan ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang perawat dalam melakukan praktik keperawatan. Legalisasi praktek keperawatan di Indonesia diatur melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang registrasi dan praktek keperawatan. Tujuan utama dari legislasi adalah untuk melindungi masyarakat serta melindungi perawat. Ada beberapa tujuan lainnya seperti mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Habis itu melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan, menetapkan standar pelayanan keperawatan, menapis iptek keperawatan, menilai boleh tidaknya praktik, menilai kesalahan dan kelalaian. Prinsip dasar legislasi untuk praktik keperawatan itu harus jelas membedakan tiap kategori tenaga keperawatan. Badan yang mengurus legislasi keperawatan bertanggung jawab atas sistem keperawatan. Terus pemberian lisensi berdasarkan keberhasilan pendidikan dan ujian sesuai ketetapan. Selanjutnya memperincikan kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perawat. Di sini ada beberapa fungsi legalisasi dalam keperawatan. Yang pertama itu adalah memberikan perlindungan
kepada masyarakat terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan. Terus memelihara kualitas layanan keperawatan yang diberikan. Selanjutnya memberi kejelasan batas kewenangan setiap kategori tenaga keperawatan, menjamin adanya perlindungan hukum bagi perawat, memotivasi pengembangan profesi, meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan. Jadi legalisasi keperawatan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu yang pertama surat izin perawat. Surat ini diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada perawat setelah lulus dari pendidikan keperawatan sebagai bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek keperawatan. Selanjutnya registrasi surat SIP atau surat izin perawat. Itu adalah suatu proses di mana perawat harus atau wajib mendaftarkan diri pada kantor wilayah Departemen Kesehatan Provinsi untuk mendapatkan surat izin perawat sebagai persyaratan menjalankan pekerjaan keperawatannya dan memperoleh nomor registrasi. Sasarannya adalah semua perawat, sedangkan yang berwenang mengeluarkannya adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di mana institusi perawat itu berasal. Selanjutnya surat izin kerja atau SIK. Yang ini adalah surat yang merupakan bukti yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktek keperawatan di sarana pelayanan kesehatan. Terus ada surat izin praktek perawat atau SIPP. Surat ini merupakan bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktek keperawatan secara perorangan ataupun kelompok. Nah, selanjutnya ada pemberian lisensi. Pemberian lisensi adalah pemberian izin kepada seseorang yang memenuhi persyaratan oleh badan pemerintah yang berwenang sebelum ia diperkenankan melakukan pekerjaan dan prakteknya. Ada beberapa tujuan lisensi itu seperti dia akan membatasi pemberian kewenangan dalam melaksanakan praktik keperawatan hanya bagi yang kompeten saja, terus meyakinkan masyarakat bahwa yang melakukan praktek mempunyai kompetensi yang diperlukan. Registrasi ini merupakan pencantuman nama seseorang dan informasi lain pada badan resmi baik milik pemerintah maupun non-pemerintah. Yang selanjutnya adalah sertifikasi. Sertifikasi merupakan proses pengabsahan bahwa seorang perawat itu telah memenuhi standar minimal kompetensi praktek pada area spesialisasi tertentu. Tujuannya sertifikasi ini untuk menyatakan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku perawat sesuai dengan pendidikan tambahan yang diikutinya. Terus menetapkan klasifikasi, tingkat, dan lingkup praktek perawat sesuai pendidikan. Terus memenuhi persyaratan registrasi sesuai dengan area praktek keperawatan. Yang terakhir itu adalah akreditasi. Akreditasi ini merupakan suatu proses pengukuran dan pemberian status akreditasi kepada institusi, program atau pelayanan yang dilakukan oleh organisasi atau badan pemerintah tertentu. Oke, bagaimana bisa dipahami materi kita tentang nilai etik dan legalitas keperawatan? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah dapat tahu apa itu arti nilai, apa itu arti etik, dan bagaimana legalitas keperawatan itu. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.